Alkisah terjadi angin kencang yang menerjang kerajaan Kediri. Putri Raja Kediri yang bernama Dewi Sekartaji terbawa angin kencang. Ia terhempas jauh hingga terjatuh di rimbunan ilalang. Sekian lama tak sadarkan diri, sang putri terbangun dengan wajah kebingungan. Sekujur tubuhnya luka-luka. Ia berjalan tertatih-tatih mencari pertolongan. Ia tidak tahu siapa dirinya dan harus pergi kemana. Ingatannya hilang karena kepalanya terbentur bebatuan. Sekian lama sang putri mencari pertolongan, akhirnya ia ditolong Simbo yang mengizinkannya untuk tinggal bersama. Namun, dengan syarat sang putri harus mengerjakan segala pekerjaan rumah. Simbo yang memiliki 3 putri memberinya nama Klenting Kuning. Setiap hari, Klenting Kuning menyelesaikan segala pekerjaan rumah. Ia juga senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Simbo dan ketiga putrinya. Meski begitu, ketiga putri Simbo selalu berbuat jahat kepadanya. Namun Klenting Kuning tetap sabar menghadapinya. Suatu hari tersiar kabar bahwa ada seorang pangeran sedang mencari pendamping hidup. Ande-Ande Lumut namanya. Ia memiliki tubuh yang gagah dan berwajah rupawan. Kabar itu pun terdengar ketiga putri Simbo. Mereka tertarik menemui Ande-Ande Lumut. Sementara itu, Klenting Kuning juga berharap Simbo mengizinkannya pergi menemui Ande-Ande Lumut. Simbo mengizinkannya pergi, namun Klenting Kuning harus berpakaian lusuh dan wajahnya diolesi lumpur. Ketiga anak Simbo memulai perjalanan menuju istana Ande-Ande Lumut. Saat hendak menyeberangi sungai, mereka terhalang arus yang deras. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa dari dasar sungai. Yuyu Kangkang namanya. Yuyu Kangkang bersedia membantu menyeberangi sungai dengan satu syarat. Wajah mereka mau disentuh olehnya. Mereka bersedia. Setelah menyeberangi sungai, ketiga putri Simbo melanjutkan perjalanan. Setibanya di istana, Ande-Ande Lumut menolak mereka. Ande-Ande Lumut mengetahui ada warna merah di wajah mereka bekas disentuh Yuyu Kangkang. Sementara itu, Klenting Kuning berusaha melawan Yuyu Kangkang yang menyeberangi sungai. Ia tidak ingin wajahnya disentuh Yuyu Kangkang. Ia melawan Yuyu Kangkang dengan sadalanang. Akhirnya Yuyu Kangkang kalah. Setelah itu, Klenting Kuning melanjutkan perjalanan. Setiba di istana, Ande-Ande Lumut terkejut melihat kedatangannya. "Duh, Adinda Sekartaji, kemana saja engkau selama ini?" ucap Ande-Ande Lumut. Ingatan Klenting Kuning tiba-tiba pulih saat melihat Ande-Ande Lumut. Ia teringat jati dirinya adalah seorang putri kerajaan. Ketiga putri Simbo yang mengetahui hal itu langsung meminta maaf kepadanya. Tentu saja ia memaafkan mereka. Akhirnya Dewi Sekartaji dan Ande-Ande Lumut hidup bahagia. Pesan moral, teman-teman, dari kisah Ande-Ande Lumut ini dapat dipetik pelajaran bahwa kesabaran akan membuahkan kebaikan di kemudian hari. Selain itu, kehormatan diri harus dijaga dan dipegang teguh. Orang yang mulia adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya.